Hal-hal yang perlu diketahui oleh seorang imam. Yang pertama yaitu mengetahui dan menyesuaikan dengan situasi makmum dan tempat sholatnya. Yang kedua, meluruskan shaf sebelum sholat. Yang ketiga, memendekkan bacaan sholat. Yang keempat, membaguskan bacaan sholat. Yang kelima, hendaknya imam disenangi oleh makmum. Dan yang keenam, sunat bagi imam menyaringkan suara. Dalam kitab Fikih Al-Islami wa Adilatuhu karya Syekh Wahab Al-Zuhaili, dekan Fakultas Syariah Universitas Damaskus, alumni doktoran Universitas Al-Azhar Mesir, disebutkan bahwa ada 9 syarat utama menjadi imam dalam sholat, yaitu yang pertama Islam, kedua berakal, ketiga balik, keempat laki-laki, kelima suci dari hadas, keenam bagus bacaan dan rukunnya, ketujuh bukan makmum, kedelapan selamat, sehat, tidak sakit, tidak ujur, dan yang selanjutnya lidahnya fasih dan mengucapkan bahasa Arab dengan tepat. Andai saat berkumpul umat Islam untuk sholat, lalu semua yang hadir memiliki 9 syarat di atas, maka yang lebih layak menjadi imam sholat adalah syariat ini dipenuhi oleh berurutan. Yang pertama yaitu wali atau pemimpin, imam ratib, orang yang paling memahami tentang fikih, orang yang paling banyak hafalan dan bagus bacaannya, orang yang paling wara. Di zaman Rasulullah, orang yang terlebih dahulu hijrah, lebih dahulu masuk Islam, nasabnya baik, perjalanan hidupnya lebih baik, lebih bersih pakaiannya, badannya bersih, memiliki kepakaran, suaranya bagus, lebih tampan, sudah menikah. Hal-hal yang perlu diketahui oleh makmum yaitu mengikuti imam dalam segala pekerjaan, mengikuti gerak-gerik perbuatan imam, tidak mendahului perbuatan imam. Imam dan makmum berada dalam satu tempat. Tempat berdiri makmum tidak boleh terkemuka dari imam. Susunan makmum. Kalau makmum hanya seorang, hendaknya ia berdiri di sebelah kanan imam, agak ke belakang sedikit, dan apabila datang orang lain, hendaknya ia berdiri di sebelah kiri imam. Sesudah ia takbir, imam hendaknya maju ke depan atau kedua makmum itu mundur ke belakang. Masbuk adalah orang yang tertinggal rokaat, sebagian atau semuanya. Dalam sholat berjamaah, apabila orang yang masbuk mendapati imam sebelum ruku atau sedang ruku dan ia dapat ruku yang sempurna bersama imam, maka ia mendapat 1 rakaat pada saat itu. Kemudian hendaklah ditambah kekurangan rakaatnya sesudah imam memberi salam. Adapun cara sholat yang masbuk adalah mengikuti gerakan imam pada saat itu yang sebelumnya didahului oleh takbiratul ihram dalam sholat. Sholat jamak adalah mengumpulkan 2 sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu secara bersamaan. Sholat yang bisa dijamak adalah sholat zuhur dengan asar dan sholat maghrib dengan isya. Praktiknya ada yang disebut dengan jamak takdim dan ada pula yang disebut jamak takhir. Cara pertama jamak takdim. Sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur, sedangkan sholat maghrib dan isya dikerjakan di waktu maghrib. Jamak ini dinamakan jamak takdim. Cara melaksanakannya yaitu sholat zuhur dan asar, yaitu niatnya melaksanakan sholat jamak takdim pada saat takbiratul ihram. Usolli fardhu duhri arba'a raka'atin majmu'an bil ashri jam'a takzimin makmuman lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan sholat asar 4 rakaat. Usolli fardhu ashri arba'a raka'atin majmu'an biduhri jam'a ta'zimi makmuman lillahi ta'ala. Pelaksanaan sholat jamak ini dengan sholat biasa baik gerakan maupun bacaannya. Cara kedua yaitu jamak takhir. Sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar, sedangkan sholat maghrib dan isya dikerjakan di waktu isya. Jamak ini dinamakan jamak takhir. Sholat yang didahulukan adalah sholat yang ada waktunya. Dalam hal ini adalah sholat asar. Cara melaksanakannya sholat jamak takhir yaitu niat melaksanakan sholat jamak takhir pada saat takbiratul ihram. Di sini saya mengambil niat yang pilihan pertama. Usolli fardhol ashri arba'a raka'atin majmu'an biduhri jama'an takhiri makmuman lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan sholat zuhur
4 rakaat. Usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin majmu'an bi asri jam'a takziri takhirin ma'muman lillahi ta'ala. Pelaksanaan sholat jamaah ini sama dengan sholat biasa, baik gerakan maupun bacaannya. Sholat qasyar adalah sholat yang dilaksanakan dengan memendekkan atau meringkas sholat fardu yang mestinya 4 rakaat, dijadikan 2 rakaat. Dengan demikian, sholat yang boleh dikasyar adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak boleh dikasar. Contoh lafaz niatnya yaitu usolli fardhol asyri rakaataini qasyran lillahi ta'ala. Sementara ulama berpendapat bahwa untuk para musafir dapat saja melakukan sholat jamak dan qasyar secara bersama-sama. Praktiknya sama saja dengan bentuk jamak takdim atau jamak takhir. Tetapi jumlah rakaatnya dikasyarkan, artinya sholat zuhur, sholat asar, dan isya dilakukan 2 rakaat saja. Untuk sholat maghrib hanya boleh dijamak, tetapi tidak boleh dikasyarkan. Karena sholat jamak qasyar itu dilakukan 2 rakaat dan 2 rakaat dengan sendirinya, tidak ada tasyahud awal pada sholat seperti ini. Dengan demikian, setiap rakaat kedua langsung saja dibaca tasyahud akhir dan diakhiri dengan salam. Lafaz dan niat sholat qasyar jamak takdim. Pilihan pertama, usolli fardhu dhuhri rakaataini majmu'an bi asyri jam'an takzimi qasyran ma'muman lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan sholat asyar 2 rakaat. Usolli fardhol asyri rakaataini majmu'an biduhri jam'an takzimi qasyran ma'muman lillahi ta'ala. Atau tanpa qasyar, usolli fardhol maghribi salasa rakaatin majmu'an bil isya'i jam'a takzimi ma'muman lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan sholat isya 2 rakaat. Usolli fardhu isya'i rakaataini majmu'an bil maghribi jam'a takzimi qasyran ma'muman lillahi ta'ala. Pilihan kedua yaitu usolli fardhu dhuhri rakaataini qasyran majmu'an ilaihil asyru ma'muman lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan sholat asar 2 rakaat. Usolli fardhol asyri rakaataini qasyran majmu'an illa zuhri ma'muman lillahi ta'ala. Atau usolli fardhol maghribi salasa rakaatin majmu'an ilaihil isya'u ma'muman lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan sholat isya 2 rakaat yang tanpa qasyar tadi. Yang tanpa qasyar ini usolli fardhu isya'i rakaataini qasyran majmu'an illal maghribi ma'muman lillahi ta'ala. Lafaz dan niat sholat qasyar jamak takhir yaitu usolli fardhol asyri rakaataini qasyran majmu'an biduhri jam'a takhiri qasyran ma'muman lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan sholat zuhur 2 rakaat. Usolli fardhu dhuhri rakaataini majmu'an bil asyri jam'a takhiri qasyran ma'muman lillahi ta'ala. Atau usolli fardhu isya'i rakaataini qasyran majmu'an ilaihil isya'u ma'muman lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan sholat maghrib 3 rakaat tanpa qasyar. Usolli fardhol maghribi salasa rakaati majmu'an illal maghribi ma'muman lillahi ta'ala tanpa qasyar. Sujud tilawah artinya sujud bacaan, sujud yang disebabkan mendengarkan ayat-ayat sajadah. Artinya ketika kita mendengar atau membaca ayat sajadah, kita disunatkan untuk sujud. Adapun rukun sujud tilawah jika dilaksanakan di luar sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, dan yang ketiga sujud dengan bacaan sajadah wajhiyya lillazi khalaqahu wa sawwarahu sam'ahu wa basyarahu bihaulihi wa quwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin, yang artinya wajahku bersujud kepada penciptanya yang membentuk pendengaran dan penglihatan. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Yang keempat memberi salam setelah duduk. Jika dilakukan di dalam sholat, setelah membaca ayat sajadah langsung sujud 1 kali, setelah itu bangkit kembali meneruskan bacaan ayat jika ayat belum selesai dibaca. Sujud sahwi artinya sujud karena lupa, seperti ketinggalan
tasyahud awal atau ketinggalan kunut, kelebihan rakaat, ruku atau sujud karena lupa, karena syah atau ragu tentang jumlah rakaat yang telah dikerjakan. Apabila kurang rakaat dan lupa cara melaksanakannya, sebelum salam orang yang sholat melakukan sujud 2 kali sebagaimana sujud sholat pada umumnya. Ketika sujud baca sujud sahwi, subhanaman layanamu walayashu, 3 kali maha suci Allah, tidak tidur dan tidak pelupa. Sujud syukur artinya sujud terima kasih karena mendapat nikmat atau terhindar dari suatu bencana atau musibah. Hukum sujud syukur adalah sunat. Pelaksanaannya dapat dilakukan di luar sholat atau sembarang tempat asal suci dan boleh dilakukan tanpa berwudu. Melakukannya boleh tidak harus menghadap kiblat dengan cara yang pertama niat sujud syukur, yang kedua sujud 1 kali sambil membaca doa curahan rasa syukur, bisa baca tasbih dan seperti bacaan sujud sholat tersebut menunjukkan sikap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacaannya yaitu alhamdulillahirabbil alamin bi ni'mati tatimus sholihati, atau subhanaka Allahumma anta rabbi haqqo sajadtu laka ya rabbi ta'abbudan warikon Allahumma inna amali dhaifun fa dhaifun li Allahumki adabatka yauma tub'atu ibaduka wa tub alayya innaka antal tawwabur rahim, atau Allahumma ktub li biha indaka ajron wa do'ani biha wijron waj'alha li indaka dakhoron wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika Dauda. Syarat sujud syukur yang pertama berwudu, berdiri menghadap kiblat, berniat, sengaja daku sujud syukur karena Allah Ta'ala. Yang keempat takbiratul ihram, kelima bersujud menyentuh bumi atau lantai, keenam dengan sekali sujud sahaja, ketujuh bertakbir seiring bangun dari sujud, dan yang terakhir memberi salam. Syarat syukur yaitu mengakui nikmat itu dengan hati. Yang kedua mengucapkan secara lisan alhamdulillah. Yang ketiga gunakan nikmat itu untuk melaksanakan ketaatan pada Allah. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.